Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menikmati keindahan alam. Memandang pegunungan di tengah kabut yang dingin. Berjalan di padang edelweiss yang membentang luas. Serta menghirup kesegaran udara di ketinggian adalah keniscayaan yang akan Anda temukan saat bertualang di alam. Selagi kamu masih diberi kesempatan, maka keluarlah. Lihatlah betapa indahnya alam ini. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Bawah Karai. Perjalanan ini dimulai pada tanggal 5 April 2007. Sejak pagi, masing-masing dari kami sudah merampungkan barang-barang yang akan dibawa. Setelah seluruh persiapan telah siap, kami pun mulai bergerak. Perjalanan dimulai dari kampus Tikom Fajar Makassar untuk menuju ke kota Sungguh Minasa. Selanjutnya kami berganti kendaraan untuk menuju Dusun Lembana. Perjalanan ini akan ditempuh selama 2 jam. Sekitar pukul 8 malam, kami tiba di desa tujuan, namun masih harus berjalan kaki sekitar 30 menit ke Dusun Lembana. Setibanya di Dusun Lembana, kami menginap di salah satu rumah penduduk, di mana tempat ini menjadi rumah peristirahatan sementara sebelum menuju ke puncak Bawah Karai. Satu persatu logistik mulai kami olah, mulai dari makanan berat, juga minuman penghangat badan.
Ternyata tidak hanya kami yang berencana mendaki ke puncak. Beberapa jam kemudian, hampir secara bersamaan, banyak dari teman-teman pecinta alam di Makassar tiba di tempat ini. Mereka pun akan memulai perjalanan esok hari. Dusun Lembana terletak di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dusun Lembana merupakan pemukiman penduduk yang berada di kaki pegunungan Bawah Karaeng. Umumnya, penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani ladang. Tidak heran, sepanjang mata memandang, hamparan ladang sayur-sayuran dan umbi-umbian terdapat banyak di sini. Aktivitas penduduk tersebut ditunjang juga dengan kondisi alam yang sejuk dan berkabut. Juga beberapa sungai yang mengalir melintasi desa ini. Rumah ini adalah milik Daeng Supu. Umumnya, para pendaki sudah biasa menginap di tempat ini sebelum memulai perjalanan ke puncak Bawah Karaeng. Sekitar pukul 8 pagi, kami pun mulai berkemas-kemas sebelum memulai perjalanan. Hawa kesejukan di pagi ini memberikan kami semangat untuk memulai langkah. Perjalanan dimulai dengan melewati jalur setapak yang sekelilingnya terdapat kebun-kebun masyarakat. Setelah melewati kebun, kami pun sampai di kawasan hutan yang terdapat banyak pohon cemara.
Di sepanjang jalur ini terdapat air mengalir yang tentunya sangat penting perannya bagi para pendaki. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke arah pos 1. Setibanya di pos 1, kami pun beristirahat sejenak sambil melepaskan lelah. Di pos 1 ini terdapat juga jalur yang mengarah ke Rama. Rama merupakan lembah yang terletak di kaki gunung Bawakarai. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke arah pos 2. Jalur kali ini hampir sama dengan jalur ke pos 1, yang masih terdapat banyak pepohonan dan sedikit menanjak. Kurang dari setengah jam kami telah sampai di pos 2. Kami pun langsung menuju ke pos 3. Pos 3 merupakan tempat yang cukup luas yang terdapat sungai kecil yang mengalir. Tempat ini berada pada ketinggian 1900-an mdpl. Kami pun beristirahat sejenak sambil menikmati air sungai yang terdapat di pos ini. Tidak lama berselang, kami pun beranjak ke arah pos 4 dan akan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Di pos 4 ini, kami sudah mulai merasakan hawa dingin serta kabut-kabut tipis yang mulai turun. Apa bikin? Benar. Asik tidak? Asik. Joki. Coklat pasta. Iklan joki dulu jalan. Iya, iklan beleng. Iklan beleng. Ekspresi mukamu ya, Sa. Ih, joki. Dari capek dulu, dari capek. Lelah pemirsa. Itu. Rahat yuk. Terus Ini joki. mana? Ya. Ini dia. Coba disap. Apa kan pesan-pesannya apa? Ekspresi enaknya. Oh. kasih menetes di bibir di sini. Karena target masih jauh, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 5. Di jalur ini, vegetasi tumbuhan sangat rapat, serta terdapat tumbuhan lumut yang menempel di batang pohon. Jarak dari pos 4 ke pos 5 memakan waktu kurang lebih 20 menit perjalanan. Sampailah kami di pos 5. Pos 5 merupakan tempat yang sangat luas, di mana tempat ini dahulunya merupakan hutan rapat. Namun kini, rimbunan pohon sudah tidak terlihat akibat kebakaran yang terjadi beberapa tahun silam. Tempat ini sangatlah terbuka dan lembab, di mana kabut-kabut tipis tak pernah hilang dari tempat ini. Umumnya para pendaki selalu menjadikan pos ini sebagai tempat istirahat siang. Selain tempatnya yang luas,
juga terdapat sumber air yang letaknya tidak jauh dari tempat ini. Kami pun memanfaatkan waktu istirahat dengan makan siang. Setelah beristirahat sekitar 1 jam, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah pos 6. Untuk mencapai puncak Bawah Karaeng, kita harus melewati 10 pos, di mana pos 10 tepat berada di bawah puncak. Jalur ke pos 6 merupakan jalur yang membosankan. Kami harus melewati sisa-sisa kebakaran hutan, di mana sepanjang jalan terdapat pohon tumbang yang menutupi jalur pendakian. Sangat banyak rintangan yang harus dihadapi untuk sampai di pos 6. Ditambah lagi dengan kabut dingin yang menusuk. Sekitar 45 menit kemudian, sampailah kami di pos 6. Di pos ini sangatlah dingin, karena selain kabut tipis yang menutupi tempat ini, juga hujan rintik sepanjang perjalanan. Hari pun semakin sore, kami pun bergegas ke arah pos 7 dengan melewati hutan lumut yang rapat. Pos 7 terletak di salah satu puncak ketinggian di pegunungan Bawah Karaeng, di mana dari tempat ini puncak Bawah Karaeng dapat terlihat. Namun karena kabut yang tebal, kami tidak dapat melihatnya dengan jelas. Di tempat ini terdapat hamparan batu-batu cadas yang penuh dengan coretan nama pendaki yang pernah singgah di pos ini. Sekitar 1 jam kemudian, kami telah sampai di pos 8 setelah melewati perjalanan turun yang terjal. Hal ini disebabkan oleh jalur lama yang telah longsor beberapa tahun lalu. Kami pun menginap di tempat ini dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak esok hari. Hari ini tampak mentari bersinar cerah. Dengan penuh semangat, kami mempersiapkan perjalanan ke puncak. Sebagian besar barang kami tinggal di tempat ini. Hanya barang-barang kecil seperti snack, kamera, dan rokok yang kami bawa ke puncak. Perjalanan ke puncak dari pos 8, kami mulai menanjak melewati hutan lumut untuk menuju ke pos 9. Di jalur ini merupakan hamparan hutan lumut yang luas, dengan tingkat kerapatan yang bervariasi. Di jalur ini pula tampak jelas hamparan pegunungan Bawah Karaeng yang memukau. Bukit-bukit yang hijau, serta rentetan awan yang menyelimuti pegunungan. Tidak lama kemudian, sekitar setengah jam, sampailah kami di pos 9. Pos 9 terletak di punggungan puncak, di mana kami masih harus berjalan sekitar 1 jam lagi ke puncak Bawah Karaeng. Perjalanan ke puncak Bawah Karaeng, kami disuguhi pemandangan alam yang indah.
meskipun medan yang dilewati sangatlah menanjak. Terdapat hamparan tumbuhan edelweiss yang tumbuh di sepanjang jalan menuju ke pos 10. Tentunya sangat melelahkan melewati jalur ini. Namun kami tetap semangat karena puncak sudah menanti di depan sana. Dari keseluruhan perjalanan, di jalur inilah yang memiliki pemandangan yang indah. Tampak rentetan awan menutupi pegunungan dan sinar mentari membelah celah bukit-bukit. Sesekali kami beristirahat melepaskan lelah sambil melepaskan pandangan ke bukit-bukit hijau. Dengan penuh semangat, langkah pun dipercepat karena puncak telah menanti di depan sana. Inilah pos 10 Bawah Karaeng yang letaknya tepat berada di bawah puncak. Pos 10 biasa juga dijadikan camp oleh para pendaki. Tidak jauh dari pos 10, terdapat sebuah lapangan yang cukup luas, di mana terdapat sebuah tiang bendera yang didirikan beberapa tahun lalu. Di dekat lapangan ini terdapat sebuah sumur penampungan air yang perannya sangat penting bagi para pendaki. Lapangan ini sering digunakan untuk upacara bendera pada peringatan 17 Agustus. Tinggal beberapa langkah lagi, puncak kami akan gapai. Di puncak, terdapat beberapa pendaki lain yang telah sampai beberapa saat lalu, yang sedang menikmati suasana puncak. Inilah puncak Bawah Karaeng dengan ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut. Puncak ini berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Di puncak Bawah Karaeng terdapat sebuah tugu yang menandakan titik ketinggian dari puncak ini. Pemandangan alam dari tempat ini sangatlah luar biasa, seakan kami berada di atas awan. Nampak juga puncak Gunung Lompo Batang yang letaknya bersebelahan dengan puncak Bawah Karaeng. Kami pun melepaskan kepuasan setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan selama 2 hari. Setelah puas berada di puncak, kami segera bergegas kembali ke pos 8 karena kami masih akan melanjutkan perjalanan ke Lembah Rama. Rama merupakan lembah yang berada di kaki gunung Bawah Karaeng. Perjalanan ke Rama, kami kembali ke pos 7 lalu menuju ke arah jalur punggungan bukit. Jalur ini sangat jarang dilewati oleh para pendaki, sehingga jalan ke Rama agak tertutup dan jalur yang kurang jelas. Penuh dengan kehati-hatian kami melangkah, karena di sebelah kiri merupakan jurang dengan kedalaman kurang lebih 500 meter. Dari jalur ini, Lembah Rama sudah terlihat dari kejauhan. Sebenarnya target hari ini adalah menginap di Lembah Rama, namun karena hari sudah gelap, maka kami memutuskan untuk menginap di tempat ini. Meskipun ada keraguan, karena tempatnya berada di sisi jurang. Keesokan harinya, kami terbangun lebih awal karena ingin menikmati hawa kabut pagi yang sejuk di pegunungan ini. Perjalanan dilanjutkan ke arah Lembah Rama, melewati sebuah bukit yang bernama Talung. Waktu tempuh ke Talung kurang lebih 4 jam perjalanan dari pos 7. Di Bukit Talung terdapat sebuah shelter bagi para pendaki yang akan beristirahat di tempat ini. Setelah beristirahat sekitar setengah jam, kami meneruskan perjalanan ke Lembah Rama. Tidak berselang lama, sampailah kami di Lembah Rama. Lembah Rama merupakan hamparan padang rumput yang sangat luas. Di tempat ini sangatlah luas, karena ini adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Lembah Rama dihuni oleh seorang bapak yang menjaga Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Lompo Batang yang bernama Tatamandong. Tatamandong hanya seorang diri menghuni lembah ini.
Kesehariannya juga memelihara sapi yang jumlahnya puluhan ekor. Di tempat ini, kami hanya menginap semalam. Lembah Rama merupakan akhir dari perjalanan kami. Semoga cerita perjalanan ke Gunung Bawah Karang ini dapat bermanfaat bagi para petualang. Terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.